Allah Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya wad din wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina ila siratikal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Iftah lana futuhal arifin waftah lana abwabal ilmi wal hilm. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Syarwani SPDI Sarjana Pendidikan Islam, juga kepada tuan guru kita Al Ustaz Randi STHI. Hanya Allah dan beliau yang tahu. STHI itu apa? Oh, teologi. Teologi itu ketuhanan ya. Teologi itu ketuhanan ya. STHI. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita yang paling ganteng, Guru Yahmat MSG apa? MSG Vision. S apa tadi? S MSI. Masih setia istri. Dan juga yang kita muliakan Ustaz kita, guru kita Ustaz Nurdin yang telah menyampaikan kalam ilahinya. Sekalian muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan, juga Pak Lurah, terima kasih datang tempat ini. Bu Lurah ya? Oh, di luar ada Pak Lurah? Enggak ada. Bu Lurah. Oh ya, Bu Lurah ya. Tapi kalau Bu Lurah masih ada Pak Lurahnya. Bu Lurah, ya, terima kasih juga sekalian rombongan Maulid Habsyi yang berhadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mempersingkat waktu, ya tadi sudah lengkap periwayatan oleh guru kita, yaitu Guru Syarwani. Tadi telah menyampaikan mulai Nabi lahir sampai enggan Siti Khadijah ya, tapi belum sempat kawin tadi sempat. Jadi intinya peringatan Maulid ini sejatinya adalah kita mengingat kembali bagaimana kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa kita cintai, kita ikuti ajarannya, dan kita berharap akan syafaatnya. Tadi dibacakan oleh qari kita ya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi di dalam ayat Quran yang dibacakan tadi, cinta itu seolah-olah bersyarat. Cinta kalau bersyarat agak berat, betul ya? Cinta bersyarat agak berat. Dan memang seperti itu. Innal muhibba lima yuhibba muti'. Tetapi ada satu hadis, kata Anas bin Malik, hadis ini ketika diucapkan oleh baginda Nabi, saya tidak pernah sebahagia ini, nggak pernah. Sejak saya masuk Islam sampai sekarang, hadis ini merupakan hadis yang merupakan sesuatu hadis yang dapat membuat saya bahagia luar biasa. Apa hadis itu? Ketika ada Arab Badui datang, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini datang kepada engkau dengan modal cinta, meskipun amal saya tidak sama dengan engkau. Apakah saya ini juga bersama engkau nanti di surga? Simpel Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti bersama siapa yang dicintainya. Nah, mudah-mudahan kita nih meskipun kada sama dua Rasulullah, jauh benar. Ya Allah, amalan muha kita sudah khuliqta mubarakan an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya. Kata Hasan bin Sabit,
Rasulullah itu dari rupa saja luar biasa, seolah-olah Nabi itu diciptakan seperti beliau, kepengen seperti itu. Ibaratnya tuh kalau lahir dicungi carbin, biar amun lahir lah ujar malaikat ika muhan tak kayak pak ambil camin tuh mengkawa nang pina minimalis ini diwancungi ya lah, nang pina sipit digalaki, nang pina lamak tadi apa disemoki sama aja. Nah Nabi itu seperti pesanan lah, kita jauh dari segi khuluqan wa khalqan, jauh kita. Tetapi ketika ada hadis tersebut, maka ternyata mencintai Rasulullah itu awak kurang lebih, bahkan banyak kurangnya pada lebihnya. Oleh karena itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan cinta itu tidak perlu syarat. Kenapa begini? Pian toh menghendaki seseorang bungas boleh lah, menghendaki ya. Menghendaki itu boleh lah. Mencintai seseorang boleh lah. Masalahnya peluang tuh aku nggak ada dua kita. Nah, itu nomor 2. Mencintai itu boleh. Ya kalau ulun hendak mencintai siapa mesti terserah. Apa gan terserah ki? Awak kurang jok selera no kayak yang dihendaki Agnes Monica. Terserah aku intinya. Apa gan? Nya hendak ada terserah. Apa yang penting aku katuju intinya. Ya kalau makanya biarlah Allah Ta'ala itu menciptakan cinta itu fleksibel, relatif. Cantik itu relatif. Terkadang orang yang putih itu sukanya sama yang hitam, yang awak-awak yang habuk-habuk tuh, itu kulit eksotis jebahnya minta. Makanya nanti ada payu di Banjar nih, tulak ke barat payu yang emasnya. Jadi orang barat tuh bila terasa ke Banjar yang bingung. Kenapa? Babinian Banjar ini dia muha putih tapi gulu hiram. Mau putih gulu hiram. Jakailah makan sekali gitu lah. Gitu kan pasangannya jebak. Bebalang nih. Nah jadi cinta itu tidak perlu syarat. Orang bebas mencintai hendak. Hendak nang aku hendak dua si anu terserah. Masalahnya hendak ada terserah, ini hendak ada dua aku terserah. Cinta itu tidak perlu syarat, mencintai tidak perlu syarat. Nah pertanyaannya adalah apakah cinta kita ini gayung bersambut itu yang kita hendak? Nabi itu pasti sudah gayung bersambut, asal kita cinta maka Nabi pun cinta kepada kita. Hendak meninggal aja umati masuk surga aja tuh menjajak Islam Arabnya merasai surga. Ada bahagia yang digandang siapa umat kita aja lagi. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu sahabat yang unik namanya Nuaiman. Nuaiman itu mabuk ya, pemabuk, mabuk ya. Jadi Nuaiman ini gawin mabuk, karena bila mabuk ditangkap oleh sahabat, ya Rasulullah dia mabuk ya Rasulullah. Jadi jangan Nuaiman ya Rasulullah, nggih ulun mabuk, mabuk kan Nuaiman, nggih kayak biasa ulun ngalih membuangi. Sejak diharamkan khamar belum sampai wahini nah baru awal lagi membuangi kecanduan nih. Mbak kayak apa? Tasarah piannya Rasulullah. Ujar Rasulullah bilang mabuk di kamu yang aku nih. Tapi nya ucap, ya Rasulullah ulun nih bujur kayak ini, ulun cinta pian. Apa gawian mana pian katuju mahulot dua Rasulullah juga. Katuju menggayai. Bahkan kata Rasulullah, Nuaiman ini orang yang sering membuat saya tertawa. Rasulullah nih ceramah, Nuaiman duduk di luar situ nah. Habis itu ada orang lewat berjualan roti, disuruh Nuaiman singgah sini, paman singgah sini. Ulun ke roti lah, rotinya dihadap dulu lah, tuntung makan di dalam tuh nah, bepandil. Mbak Tuntung dipesan, Rasulullah keluar, ujar Nuaiman, ya Rasulullah mampir ya Rasulullah, nih ada roti kita makan bersama. Ya Rasulullah duduk makasih, makan Rasulullah. Tuntung habis selesai, batu ditagih oleh orang yang bersangkutan tadi. Anu duitnya mana? Ya Rasulullah. Jar Nuaiman minta maaf ya Rasulullah. Biasanya di mana-mana siapa yang jadi pemimpin itu yang bayar.
Itu pian Umar anak menampiling menurut Nabi ini jangan marah. Rasulullah malah tertawa. Abu Bakar suah juga dipakalah Nuaiman pian. Ujar Rasulullah Nuaiman punya jadi mabuk ada kesibukan. Coba suruhnya berdagang di kampung dagangan banyak Abu Bakar. Ulahnya jadi pegawai. Umar lah pegawai ini pemabuk disuruh akhirnya ya udah disuruh ada pembantunya Abu Bakar yang juga bersama Nuaiman berdagang. Jadi pembantunya Abu Bakar ini megang uang ada dibariakan, Nuaiman megang uang mengikuti duit ke dibariakan. Ketika berdagang dia jadi Nuaimannya laparnya tapi belum waktunya makan karena amanah tukang duit ini ada di jolong duit. Jadi Nuaiman kamu lapar kita makanan jam 12 ini masih jam 10 ada kawah aku lapar ada kawah amanah Abu Bakar kada boleh dikeluarkan duit kecuali waktu makan. Ika menyesal dibilang ada yang jolong aku duit, aku pasti dapat duit tau lah, dan aku bila dapat duit Ika menyesal. Akhirnya ke pasar suangan Nuaiman tadi sampai ke pasar mencari duit nih untuk makan, pasti dapat duit ini punya akalnya banyak. Akhirnya dia Nuaiman inya mendatangi orang yang menjual budak tuh. Jadi orang jual budak banyak. Jadi orang jual budak, ini budak harganya sekian kan manusia dijual dahulu kan budak tuh manusia dijual. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Jadi habis dijual seberatan budak tuh Nuaiman kata, "Oi, budak ikan tuh ada seberapa? Aku beisi budak." Murah aja harganya. Murah luar biasa. Tapi budakku ini punya penyakit apa? Mental. Ada mental kegilaan dari Bang. Cuman inya ini budak ada merasa budak. Inya ini budak tapi kada merasa budak. Tapi nya budak. Harganya berapa? Misalnya orang kata-kata budak misalnya 50 juta. Aku 15 juta aja. Akhirnya itu karena orang tak 15 juta. Makan Nuaiman sepuas-puasnya orang tadi mana budak ikan. Akhirnya dibawanya kepada kawannya tadi namanya menjolong dia tadi. Ini budakku aja. Akhirnya diangkat orang, ujarnya aku merdeka. Nah, itu kalau penyakitnya keluar. Kadang mengaku budak. Akhirnya apa? Kawannya dijualnya. Bulik membawa dagangan. Setelah Abu Bakar, mana pembantu koja Abu Bakar? Kau jual. Kenapa? Tiwas kadang menjual duit. Hanya Nuaiman. Jadi Nuaiman ini akhirnya Abu Bakar menceritakan peristiwa tadi. Rasulullah tatawa sampai gigi geraham sidin itu kelihatan. Lalu Rasulullah bersabda, saksikanlah Nuaiman akan masuk surga dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Nah, itu Rasulullah bersabda. Nuaiman ini nakalnya kada ampi sampai Khalifah Sayyidina Utsman. Kada ampi. Tapi ini tetap aku jadinya dua Rasulullah cinta, tapi nakalnya kata cuma hapak tuh masih. Ada orang buta orang buta ini kada melihat lah. Tolong Bang jago anak kami. Ngajak dong main inggih kai sini kai digani inya pian Bang kami ini sebutan. Nah, ini kai. Nah sudah betak kai. Kan uang bahar itu padang luas Jawa. Bila ada fadha, padang luas, padang pasir, itu tinggal Bang kami aja sudah. Batu ditimbun kayak kucing dah. Pasir aja timbun. Makanya dalam Bulughul Maram itu rasanya ada nang kisah Baduy kami di Masjid Nabawi kan hendak disembelih jangan Nabi tutupi aja karena pasir kang bahari itu Masjid Nabawi. Nah, jadi dibawa oleh Nuaiman, nah dibantu. Nah kami di sini kayak kami hai sekalinya diantaranya di mimbar khotbah tuh. Kami di mimbar khotbah apa tuang kain kan nah siapa menggawi aku tadi aja. Abutnya mencari, pas ketika Abut mencari itu ditariknya pulang kain yang buta tadi mencari yang menggawinya, dirubah oleh Nuaiman suaranya. Apa dirubah? Dirubah dari yang suara yang sebelumnya, berubah suara yang lain. Akhirnya apa? Hendak tahu karena menggawi kamu tadi. Hendak tahu lah. Diantarnya kepada Sayyidina Utsman yang saat itu khalifah. Kai itu sama kampung yang ini uang mana yang menggawi kamu dicatutnya khalifah. Oleh sebutannya jatuh apa? Itu tragedi pertama khalifah dicatuk oleh rakyatnya.
Siapa menggawi? Nuaiman. Sayyidina Utsman dia. Kenapa? Aku dia Sayyidina Utsman mendengar inya tuh mencintai Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Tapi kada sama rupa mabuk kita lain. Yang bila mabuk setor, minta cambuk, dikaparatakan, ya dulu lah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Mafahim itu ada satu bab judul khusus. Sukukul jannah biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiket surga itu di tangan Nabi. Udah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tiket surga itu di tangan Nabi. Ayo biar kada kegampangan. Sampai disebutkan ketika aku kata Rasulullah diangkat di atas mimbar di akhirat itu, maka Allah Ta'ala pun meminta, wahai Muhammad, kau minta semua umatku untuk masuk surga, silahkan. Lalu kata Rasulullah, saya pengen semua umatku itu masuk surga, sehingga ada yang masuk surga bigari hisab, ada yang masuk surga dengan rahmatnya Allah, ada yang masuk surga, intinya semuanya masuk surga. Lalu Nabi masih terdiam. Sudah semua masuk surga, Nabi masih terdiam. Sampai dijulungi Allah catatan ahli neraka. Catatan ahli neraka itu dijulungi, dicek oleh Rasulullah, ada masih umatku yang catatan masuk neraka ini masuk akan juga ke surga. Sampai malaikat yang ada di situ, wahai Muhammad, apakah engkau tidak tinggalkan sama sekali umatmu itu dapat siksa? Itu Rasulullah biar masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Kita dengan Rasulullah ini satu saja. Apakah kita nanti ini termasuk orang yang betul-betul cinta kepada Rasul? Itu aja lagi. Kita ini cinta kada? Ada orang yang dia bukan orang yang istimewa apa, tapi ketika disebut nama Rasulullah dia menangis. At-Tariq ilal Jannah ada di dalam kitab Abul Hasan Al-Nadwi, ya. At-Tariq ilal Madinah. Ada kitab namanya At-Tariq ilal Madinah. Itu di India ada seseorang yang dia ini ketika dia mabuk juga, ketika mabuk itu mendengar Rasulullah dicaci maki, dihampasnya botolnya, ditak kacanya, langsung dihantamnya orang yang menghina Rasulullah. Wah, ini kalau Rasulullah dihina apa? Rasulullah itu mapakan aja. Rasulullah itu mapakan aja. Lain kisahnya. Rasulullah memang dihina memaafkan, tapi para sahabat tidak terima. Nah, makanya perayaan Maulid ini kita jadikan mudah-mudahan ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah jam berapa nih? Ulangi berapa menit sudah nih? Makanya 18 menit leh. Ulun sampai 20 menit ulun bare Haji Ahmad kan. Yakmat. Nah, sebaliknya orang yang membenci Rasulullah, yang menghujat Rasulullah, yang menghina Rasulullah, maka Allah akan turun tangan. Itu banyak dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam Quran. Di antaranya orang nang katuju mahina Rasulullah, itu nang tapak kalah benar siapa? Adalah Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah ini yang terkenal dengan tukang sambati Rasulullah, tukang hina Rasulullah, tukang adu asah. Kenapa? Karena Quran itu tidak bisa dicaci maki, Quran itu tidak bisa dilawani bahasa Banjarnya. Lalu kayak apa menyambat Quran itu kada asli, bukan kalamullah, disambat dongeng. Akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Dibacakan oleh Rasul. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim manna'il lil khairi muqtadin asim qutullim ba'da dzalika zanim. Ketika mencaci maki Rasulullah, dibacakan Rasulullah ayat itu karena Allah menurunkan ayat tadi. Muha si Walid tadi pian habang. Kenapa? Pas sambatan Allah Ta'ala tadi. 9 caci maki Allah membalas kepada Walid. Kenapa? Coba deh. Wala tuti kulla halafin mahin. Ujar Allah Ta'ala, Muhammad jangan herani, Quran tuh katuju bersumpah padahal sumpahnya palsu. Kisah-kisah ini demi Allah. Padahal
palsu. Dia orang kafir itu demi Allah juga, Abu Jahal demi Allah juga, ya, demi Allah juga, Tuhannya Allah juga. Cuman dia sekutukan dengan yang lain. Qul ha'ala fi mahin hamazin, orangnya itu katujuh apa? Nabasa sambat. Ya, masyaqul halafin mahin, orangnya itu hina. Kemudian hamazin, katujuh mencela. Masya'im bin namim, berjalan kemana-mana, katujuh madu asah. Kalau kan madu asah kalau, nah supaya orang bakal lahir ini berdua, adu domba. Lalu ujar si siapa tadi, Walid tadi, semua caci maki itu memang benar, gawianku dasar gitu. Tapi ada satu tuh nah, utul limbak dadalika zanim, ini aku nang bingung. Caci makinya ya, balasan Muhammad itu betul, tapi zanim nih yang aku tidak terima. Apa arti zanim? Zanim itu artinya orang nang kadada isi abah. Padahal dia Walid bin Mughirah. Akhirnya lapor ke mamanya, "Mak, ulun main disambati Muhammad. Ikam gue nyambati Muhammad sebenarnya, tapi sambatannya sangat benar, syairnya, sastranya hebat luar biasa. Dan Muhammad itu selalu benar, saya tahu. Tapi ada satu yang saya bingung, Mak. Kenapa ulun ini disambatnya kata apa? Abah ulun ada. Iya loh, Mak." Jadi akhirnya mamanya ini katung dokpian. Nah, ini mama bagi saya nak lah, minta maaf nak lah. Awah abah ikam tuh impoten nakai. Impoten. Kada beranak, kada mau beranak. Kayak apa? Kadang kada dipaksakan anak ditangkir gawat. Impoten nakai. Jadi abah ini kan orang sugih Mughirah nih. Waish. Dia harus punya keturunan Quraisy nih kan penerus. Kayak apa? Kada mau bang berkisah dua kawan. Aku konten gak mau. Nah, orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan zina itu biasa. Zina itu biasa. Babinian bahari itu sebelum Nabi Muhammad membawa syariat Islam, itu babinian itu bila hendak kawin, nya tinggal tajak bendera, tak ada bendera khusus. Ayo lakian siapa nak hendak? Ubatasi 10 nya. Tapi datang pun kalikungan. Kena minta maaf, datang minta maaf, ya seperti orang suami istri. Besok sampai 10. Nah, kena bila batianan ditunggu loh. Bila batianan dikumpulkan nang pernah bersama dia tadi kumpulkan. Nah, waktu beranak tuh diitihi milik siapa? Nah, itu kumpulan tuh abah-abahnya. Ya kalau ditihi berantakan, pas lahir kan ditampaikan lagi, ditihi mulai batis. Batisnya milik Syahwani. Contoh misalnya nih, bisa jadi lihatnya belum berdosa lagi jadi lihat Islam belum datang. Kata sikit Bu Andi sampai dada Allah Bu Rutin muha Bu Yahmat. Nah akhirnya siapa nang pinambil muha gitu ngamin nih. Itu ada di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Itu saking ngerinya yang mana ayam aja anak itu, ayam itu yang hendak bini ke sekong lah, itu bila hendak manggaulin nang sekong itu kalahir loh, ya kalau siapa nang menang gitu nang jadi lakinya lah. Nah ujar mamanya Walid, abah ikam nakai anu tukang gembala kambing sesuruhan. Ada kalan paman nang gembala tuh, nang begitu kita. Jadi abah ikam anu kan busit aja nah, minta anak Dewi. Nah jadi kami nakai anak panggambala kambing. Nah batapaknya, nah bujur pulang Muhammad. Tapi kalahnya, akhirnya apa? Walid bin Mughirah ini adalah orang satu-satunya yang percaya kebenaran Quran tapi tetap tidak beriman. Ini adalah cikal bakal orientalis. Yang lainnya orientalis, nah, dia itu mempelajari Islam, tahu betul Quran itu betul luar biasa aja, tapi iman tidak ada di dadanya. Nah ini orang yang mencaci maki Quran dibalas, mencaci maki Nabi Muhammad dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang Uhud, Nabi pun berdarah hina, ditawari oleh
Jibril, kata malaikat Jibril, ini malakul jabal menawarkan kepada kamu wahai Muhammad untuk menghancurkan mereka. Maka kata Rasulullah apa? Rasulullah berdoa di dalam riwayat Bukhari, asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Didoakan Nabi, ujar Rasulullah, Jibril jangan. Aku berharap Jibril mudah-mudahan nang kafir-kafir ini nang kayak Abu Jahal, nang kayak Abu Lahab, bubuhannya nih, aku berharap dalam sulbi bubuhannya itu masih ada orang yang menyembah Allah dan tidak menyebutkan Allah. Akhirnya lahirlah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal siapa? Sahabat Rasulullah, bahkan pembela Rasulullah luar biasa. Bahkan Abu Lahab punya anak perempuan yang ikut hijrah, Dua itu luar biasa. Dua itu cantik, dia hijrah, dia muslimah yang luar biasa. Anak siapa? Abu Lahab. Masya Allah. Han, minta maaflah bila ada abahnya perampok, jangan dihina. Siapa tahu anaknya maling. Ada sedikit lah. Ada sedikit kan? Siapa tahu anaknya jadi ustadz, kita tahu. Orang beriman bisa saja. Artinya kita tidak boleh mencaci maki seseorang. Makanya bila kita lewat warung Jablay, ya Allah, nah itu yang kita apa dalam hati itu perasaan, ya Allah, mudahan inya tuh tobat, mudahan inya sadar. Siapa tahu ya Allah lah, ya tak kawin tujuan gua ya mah. Kisah gua sawani tadi, Masya Allah, tobat inya, ya kalau nggak lahir tuh apa wali kan? Si Abdul Qadir Jalani 40 wali. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan. Artinya kita tidak bisa bersombong diri kepada orang lain. Semua berhak mencintai Nabi Muhammad. Bahkan kalau ayahnya tidak beriman, tetap didoakan oleh Rasulullah, siapa tahu dari sulbinya itu, ya keturunan itu nanti orang beriman. Nah, nih mungkin sampai di sini aja. Ini sudah 30 menit mungkin lah. Ya, sudah 27 menit. Jadi sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, bahwasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurangnya kurang lebih. Ya Allah lah, kurangnya kurang lebih. Bahkan jangankan seperti itu, Abu Lahab saja itu mendapatkan keistimewaan karena pernah bergembira sekali seumur hidup. Makanya Imam Bukhari itu mencantumkan di dalam kitab beliau Sahihul Bukhari, tapi itu kitab buka babun nikah, buka di babun nikah. Di situ ada disebutkan bahwasanya Abu Lahab dimimpikan oleh beberapa orang sahabat itu di dalam neraka. Tetapi ditanya, bagaimana kabarmu? Ujar Abu Lahab, kada usah ditakuni lagi, dalam neraka ini sakit sudah, takuni basah. Cuman, nah Abu Lahab, ini Imam Bukhari mengatakan nih, memang hadisnya mursal. Mursalun min sahabi usahat. Jadi kan mursal itu menjatuhkan riwayat sahabat. Sahabat itu dijatuhkan ke Bapak. Maksudnya sahabat itu kan adil semua nih. Ulun ini dapat kisah dari Guru Yahmat. Tapi Guru Yahmatnya adil. Lalu ulun ceramah itu padahal ulun ngambil dari Guru Yahmat. Ada ulun sambat Guru Yahmat. Itu kan Bapak. Kenapa? Karena ulun sama-sama Guru Yahmat. Sama anunya adilnya misalnya lah gitu lah. Kayak sahabat nih ya Allah. Nah, sama lamaknya barang. Ini bersaing presiden lah. Nah jadi sahabat ini memang mursal, hadisnya mursal, tapi sahih. Sahabat di dalam hadis itu nggak apa-apa dia disebut sahabat yang lain, lalu sahabat yang mengucap. Nah jadi kesimpulannya apa? Kata Abu Lahab, aku setiap hari Senin diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikasih minum oleh Allah, diringankan siksaan. Woi, tuh orang kada beriman, orang kafir, gembira sekali aja seumur hidup. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir kan anak kemanakan. Yang namanya anak kemanakan tuh kita himung, bahkan lagi ganteng. Rasulullah tuh ganteng luar biasa. Dapat keponakan seorang laki-laki. Bahkan
kebiasaan orang Arab tuh paman itu sayang dua anak kemanakan luar biasa, dianggap kayak anak. Makanya Abu Talib ketika ditanya Bahira, itu siapa anakku di sini? Berapa kali siapa anakku? Berapa kali sama anakku? Ya kalau bah dibongkar hanya itu adalah anak kemanakan. Nah, ada gembira anak laki-lakian lalu dimerdekakannya Suwaibatul Aslamiyah. Masya Allah tabarakallah. Sekali itu aja karena alasannya apa? Anak kemanakan. Ada tahu pada ganalnya bakal lahir. Karena beda keyakinan tadi itu. Nah, kayak apa amun kita nih nang beriman nih? Beriman nih. Mulai lagi kita congol ke dunia, alhamdulillah abah mama Islam. Gujarat. Itu nikmat luar biasa. Abah mama Islam. Makanya ulun bila melewati ulun bila melewati gereja himong. Kenapa himong? Senang. Rasa syukur. Kenapa? Bila hari Minggu turun melihatlah tuang di gereja tuh menonton anaknya. Asa himong ulun himong apa? Himong alhamdulillah abah mama ulun agama ngintut. Jangan abah mama ulun agama ngintut. Satu orang lagi harus tuntun gitu. Ganalnya kalau jadi ustad, tapi jadi pendeta. Mana pendeta udah boleh kawin? Ya Allah. Katolik, Katolik. Ya Allah, Katolik udah boleh. Ngomong di Islam, guru pembanyakan bini. Ya ada. Sip. Lu masih kawan aja. Nah, jadi itu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini dicatat sebagai pencinta Nabi Muhammad SAW. Tapi cintailah Nabi secara sempurna, ya. Meskipun ada cerita Nuaiman tuh unik satu-satunya saja. Biar menurut Nuaiman kalau tidak diakui pulang Nabi. Soalnya kan ketemu ulah Nabi tertawa. Kan Nuaiman melihat Nabi. Ya Allah, kalau aku jadi Nuaiman aja sudah aja. Murid lu mau bukain, ya Nabi salam mau bokal, mau holot gitu namanya. Ini jangan salah membawa persepsi ceramah ulun, jangan. Artinya Rasulullah itu luar biasa. Kuatkan cinta kita pada Nabi Muhammad. Insya Allah, inilah yang namanya Nabi Muhammad rahmat, sedangkan penyakit itu bala. Rahmat dan bala itu tidak akan pernah duduk satu meja. Soal apa ya? Pak Kacil rahmat lawan Pak Kacil bala, duduk berdua. Ada mau? Jadi bila rahmat ada, bala ada. Bila bala ada, berarti rahmat ada. Tapi bila rahmat ada, bala ada. Yakin kita? Ya Allah, yakin kita. Ini sejak mudah-mudahan dengan rahmat Allah, bahkan kita menceritakan rahmatan lil alamin, ya enggak? Kita semua kabul hajat dunia akhirat. Apa hajat kita? Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka itu apa harapannya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, amun kawa ulun sugih di dunia, sugih jua di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya perlu sampaikan. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.